Haji Sarijaan, Ketua Partai Demokrat Kaltim, kembali menggelar kunjungan ke Sekretariat DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur hari Jumat tanggal 21 April 2017 dan disambut oleh Ketua DPW P3 Kaltim Haji Rusman Yaakob tadi pagi sekitar pukul 9.00. Kedatangan Haji Sarijaan ke Partai Persatuan Pembangunan atau yang kita kenal sebagai Partai Islam yang berlambang Ka'bah ini, Haji Sarijaan datang bersama sejumlah pengurusnya dengan mengenakan aneka ragam pakaian adat suku yang ada di Indonesia dan sebagian memakai atribut Demokrat. Hal ini mengandung makna dalam arti bahwa bertepatan tanggal 21 April adalah memperingati Hari Kartini sebagai momentum nasional. Pengembalian formulir calon gubernur Kaltim periode 2018-2023 oleh Haji Sarijaan ke DPW P3 Kaltim. Ini adalah yang pertama dari beberapa calon gubernur yang pernah mengambil formulir pendaftaran cagup. Sambutan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur, Haji Rusman Yaakob, menyampaikan bahwa calon gubernur dari Partai Demokrat adalah salah satu figur yang mumpuni, kemudian memang selalu dekat dengan P3. Bahkan Rusman Yaakob pada kesempatan itu sempat menceritakan sejarah awal perjuangannya bersama Sarijaan di saat memulai masuk di dunia politik. Pilkada pertama era reformasi yang waktu itu masih dipilih oleh anggota DPRD. Saya pun waktu itu ikut maju Bapak Ibu sekalian, berpasangan dengan Pak Haji Sofyan Alef. Jadi saya pernah sama-sama calon wakil wali kota. Bedanya dia berhasil, saya enggak. Yang belum saya dengan beliau ini hanya satu, Pak Kiai, belum ditakdirkan berpasangan. Saya melihat ini ada tanda kesamaan hari ini. Mudah-mudahan gedung ini menjadi saksi mengantarkan. Amin. Sama dengan ketika beliau jadi wali kota. Dalam kesempatan ini saya atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan seluruh kader, fungsionaris dan simpatisan maupun pendukung atau pemilih Partai Persatuan Pembangunan se-Kalimantan Timur menyampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sarijaan yang telah berkenan hadir pendaftar di Partai Persatuan Pembangunan. Oleh sebab itu, Rusman Yaakob menuturkan kisah perjuangannya bersama Sarijaan tak lain adalah menjadi suatu pertimbangan kubu P3 Kalimantan Timur untuk berkoalisi Partai Demokrat dalam mengusung Sarijaan sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 yang akan datang. Kemudian lanjut Sarijaan pada kesempatan itu setelah mendengar sambutan Ketua DPW P3 Kaltim Rusman Yaakob, Sarijaan pun juga bergegas maju ke depan untuk memaparkan visi misinya sebagai calon gubernur Kaltim periode 2018-2023 dengan rancangan program pembangunan Kalimantan Timur untuk 5 tahun ke depan. Kemaritiman, perikanan, dan juga perkebunan dalam arti luas serta peternakan mungkin belum memadai. Padahal ini adalah satu potensi sumber daya alam yang diperbaharui di Kalimantan Timur yang bisa kita pertahankan sepanjang hayat kalau kita mulai dari saat sekarang. Karena kita tahu kurang lebih 80% Kalimantan Timur tergantung dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang diperbaharui. Ya, saya kira beliau tetap sama dengan
undangan yang lain akan mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan di internal Partai Persatuan Pembangunan, bahwa setelah beliau mendaftar maka ada beberapa tahapan yang harus beliau ikuti. Yang pertama nanti adalah dia menyampaikan visi misinya di dialog publik yang akan diselenggarakan oleh DPW P3 Kaltim di bulan Mei. Maka nanti di akhir Mei atau di Juni itu nanti kita lihat kondisinya, karena dari data yang kami dapat dari teman-teman panitia, jadi ada 5 pendaftar yang mengambil formulir, dan baru Pak Sarijang hari ini yang mengembalikan formulir secara resmi ke kami, dan itu artinya bahwa hari ini Pak Sarijang adalah figur pertama yang mendaftarkan diri secara langsung ke Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, tadi kita dengar di dalam sambutan selamat datang dari Pak Haji Rusman Yaakob bahwa memang tantangan ke depan ini memang tidak gampang. Yang mana beberapa tahun terakhir ini APBD Provinsi Kalimantan Timur menurun. Bahkan informasi 2018 itu tidak sampai 7 triliun. Dari tempat acara pengembalian formulir pendaftaran calon gubernur Partai Demokrat di Sekretariat DPW P3 Kaltim, liputan Gerakan Aktif TV Online, Muhammad Rusli. Tetapi anggaran yang ada untuk Kalimantan Timur itu kita pengembangan bagaimana beberapa hal penting tentang sumber daya alam yang tidak diperbarui, atau bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi masyarakat, dan juga infrastruktur dasar. Sedangkan infrastruktur antar kabupaten dan kota itu kita perjuangkan bagaimana sehingga kabupaten dan kota juga merasakan bagaimana infrastruktur yang baik. Itu beberapa hal penting, dan kita lihat ini satu tantangan yang luar biasa. Terima kasih.